Baiklah rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi kuliah kita terkait dengan bentuk-bentuk advokasi kebijakan. Jadi advokasi kebijakan ini adalah boleh dikatakan materi baru di kampus kita, tetapi dalam pelaksanaannya sudah dilaksanakan oleh para ahli, para pengamat, kemudian juga para pengambil kebijakan publik, termasuk juga para implementer baik dari eksekutif maupun dari legislatif. Ya. Bentuk-bentuk kegiatan advokasi yang pertama adalah pendidikan dan penyadaran. Jadi bagaimana upaya dalam setiap komunikasi para ahli, pengamat, kemudian juga kaum cendekiawan, termasuk juga eksekutif, pemerintah, dan legislatif berupaya keras untuk memberikan pemahaman yang benar terhadap masyarakat, ya. Apakah itu konstituen, apakah itu masyarakat biasa yang kena dampak terhadap kebijakan publik, agar mereka lebih cermat, lebih teliti, memahami, ya, membaca, kemudian juga mengawasi terhadap berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun para implementer lainnya, sehingga semakin lama masyarakat itu semakin cerdas. Upaya learning process ini dilakukan baik oleh eksekutif, kalangan eksekutif terutama, dia bertujuan untuk bagaimana supaya kebijakan-kebijakannya itu tersosialisasi dengan baik dan masyarakat memberikan dukungan ataupun memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan sehingga kualitas dari kebijakan itu semakin baik. Juga diberikan oleh para pengamat, dosen, para ahli, ya, supaya masyarakat semakin cerdas bagaimana keterlibatan yang mereka lakukan atau kepentingan masyarakat untuk melakukan partisipasi di dalam proses perumusan kebijakan dapat dilakukan secara bersungguh-sungguh. Karena undang-undang sudah menjamin kepada mereka keterlibatan mereka di dalam proses perumusan kebijakan, proses implementasi kebijakan, termasuk juga evaluasi dan pengawasan pelaksanaan daripada kebijakan publik, ya. Karena mereka sendirilah yang akan terkena dampak dari setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga perlu pencerdasan dan penyadaran yang sangat intens terhadap masyarakat. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian kelompok-kelompok. Jadi dalam upaya advokasi ini tentu ada proses untuk membuat suatu koalisi, ya, sehingga kita akan para advokator ini akan membentuk koalisi untuk membahas atau memperbincangkan perundang-undangan sebagai produk kebijakan yang sudah disediakan oleh pemerintah, ya, ataupun rancangan-rancangan kebijakan yang akan diusulkan kepada pemerintah, sehingga proses ini memerlukan kemampuan para advokator ataupun di sini ketua komite advokasi kebijakan untuk merekrut orang dan mengorganisasi mereka, baik itu dalam sebagai tim inti dalam membahas apakah itu staf ahli, apakah itu para ahli, ya, para tokoh masyarakat, termasuk juga tim penggerak di lapangan dan termasuk masyarakat, media massa, ya. Jadi itu harus diorganisir supaya mendapatkan gerakan yang sama dan tindakan yang sama, memiliki persepsi yang sama, dan mereka bekerja dalam tim-tim yang memiliki keahlian yang sama. Ya. Kemudian pemberian bantuan hukum yang mengedepankan pembelaan hak-hak dan kepentingan organisasi, baik organisasi pengusaha maupun pemerintah maupun organisasi masyarakat, ya. Jadi salah satu bagian dari advokasi kebijakan itu adalah perlawanan hukum, ya. Perlawanan hukum terhadap berbagai kebijakan yang barangkali bisa merugikan kepentingan-kepentingan pengusaha, masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat, ya. Oleh sebab itu, tim advokasi ini juga harus terdiri dari orang-orang yang memahami di bidang hukum
peraturan dan perundang-undangan. Jadi salah satunya juga bentuknya adalah memberikan bantuan hukum. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan melobi ke pusat-pusat pengambilan keputusan. Tentu untuk melakukan lobbying ini adalah diperlukan orang-orang yang memiliki kepakaran yang tinggi, pengalaman dalam mengkaji berbagai kebijakan publik yang bisa dilibatkan di dalam tim advokasi kita. Ya. Jadi dia berpengaruh, juga memiliki hubungan dengan para eksekutif ataupun legislatif yang notabene mereka adalah para pembuat kebijakan. Yang berikutnya adalah sosialisasi dan kampanye. Bentuk sosialisasi dan kampanye ini mungkin tidak mudah dilakukan, terutama dalam menjaring materi kampanye, menyusun materi kampanye atau menyusun materi-materi untuk disosialisasikan, apakah itu melalui media massa, seminar, kemudian sosial media, ya, kemudian media elektronik maupun kampanye di pertemuan-pertemuan publik, ya. Jadi ini harus disusun secara sistematis dan terunut dengan baik sehingga kegiatan-kegiatan ini betul-betul bisa menggerakkan massa, bisa mempengaruhi opini massa untuk bisa mendukung kegiatan advokasi kebijakan kita. Perlawanan hukum atau class action, ya, tadi sudah saya singgung sedikit. Jadi tentunya di dalam advokasi kebijakan berbagai cara bisa kita tempuh, ya, dari cara yang paling halus, ya, melakukan kritik. Kritik juga bisa dilakukan dengan melakukan opini publik di media massa, bisa juga di media sosial, bisa juga dalam teater, ya, pementasan teater yang memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, ya, pementasan seni budaya, ya, kemudian juga yang terakhir adalah perlawanan hukum. Tentu ini akan melibatkan teknik-teknik dan keprofesionalan para pakar hukum, ya. Jadi bisa kita menempuh melalui MK, bisa menempuh melalui MA, ya, atau pengadilan tata usaha dan pengadilan-pengadilan lainnya yang berkaitan dengan subjek produk perundang-undangan yang kita bahas dan kita lakukan kajian. Kita lanjutkan dengan ketika kita melakukan beberapa bentuk advokasi, tentu kita akan membuat strategi advokasi, ya. Yang pertama, strategi advokasi yang proaktif dapat dilaksanakan. Usulan-usulan yang proaktif sebelum kebijakan disahkan. Jadi adanya perjuangan-perjuangan. Jadi sebenarnya kebijakan itu tidak tiba-tiba bisa langsung diterbitkan, tetapi muncul dari opini-opini dulu, kemudian diagendakan di legislatif, dibicarakan beberapa poin-poin pentingnya, lalu disampaikan di media massa berkali-kali, kemudian ada press release. Jadi perjuangan advokasi hukum ini, advokasi kebijakan ini sudah bisa dimulai saat rintisan-rintisan sebuah kebijakan itu sudah dicetuskan oleh para pengambil kebijakan. Apakah kebijakan itu akan diteruskan atau tidak, kita terus berjuang secara proaktif, ya, mendownload risalah-risalah sidang mereka, ya, kemudian kita mengkaji, kemudian kita menyampaikan masukan-masukan kalau ingin memperbaiki, jika ingin lanjut kebijakan tersebut. Tapi kalau memang sudah bertentangan dengan kepentingan kita atau kepentingan para advokasi kebijakan ini, apakah dia membela perusahaan, apakah dia membela rakyat, tentu kita akan berusaha keras untuk berjuang supaya rancangan kebijakan-kebijakan tersebut tidak terrealisasi menjadi sebuah kebijakan yang sudah nyata-nyata menurut kita itu akan merugikan pihak-pihak. Nah, kemudian proaktif dalam mencari informasi berkaitan dengan isu kebijakan baru. Nah, tidak saja kita akan menolak produk-produk kebijakan, kita juga menawarkan penggantinya. Apa yang harus kita lakukan?
Ya, tentu kita akan menggali berbagai sumber-sumber informasi baru yang memberikan alternatif kebijakan pada para perumus kebijakan supaya kebijakan itu lebih familiar, lebih bersifat disukai oleh masyarakat atau lebih memberikan perlindungan hak-hak terhadap masyarakat. Nah, apa yang dilakukan ketika kita melakukan kegiatan proaktif ini ya? Yang pertama adalah lobby kepada para pengambil kebijakan, melobi juga para tokoh-tokoh masyarakat, melobi juga para ahli-ahli kebijakan agar apa yang kita persepsikan negatif itu mendapat dukungan. Kemudian hearing atau dengar pendapat, dan yang terakhir adalah kampanye. Dengar pendapat, kita bisa mengundang para ahli di media televisi untuk mereka memberikan cetusan-cetusan penting bahwa kebijakan-kebijakan itu memang benar adanya bisa merugikan kepentingan masyarakat atau perusahaan. Kita juga bisa mengundang para ahli untuk memberikan seminar, memberikan juga lokakarya dan berbagai pertemuan-pertemuan publik sehingga masyarakat bisa memahami ya. Kita juga bisa mengundang sebagai narasumber dalam interaktif televisi maupun radio sehingga masyarakat banyak bisa memahami dan melakukan gerakan bersama untuk menolak sebuah produk undang-undang. Kemudian yang kedua, strategi advokasi yang reaktif. Setelah kebijakan itu diundangkan atau ditetapkan secara hukum, atau setelah masyarakat menanggung akibat dari kebijakan bersifat konfrontatif atau perlawanan melalui boikot ataupun demonstrasi. Jadi setelah kebijakan-kebijakan itu kita juga melakukan kegiatan reaktif ya. Jadi apakah kita akan melakukan kegiatan perlawanan terhadap kebijakan tersebut melalui class action ya, melalui jalur hukum, apakah itu melalui MK, ya, PT UN atau melalui MA ya. Bisa juga kita kalau sudah berdampak merugikan bisa melalui pengadilan dan sebagainya ya untuk memperjuangkan hak-hak yang sudah dirugikan. Kemudian bisa juga memboikot dan melakukan demonstrasi besar-besaran. Ya, ketika jalur-jalur yang sudah kita lakukan seperti lobby, kemudian dengar pendapat, kemudian juga perlawanan hukum tidak berhasil, maka apabila itu potensial merugikan seluruh masyarakat, maka kita dengan mudah bisa mempengaruhi masyarakat untuk melakukan demo besar-besaran. Kemudian kita lanjutkan strategi proaktif lobbying. Penjelasan secara detail mengenai lobby. Mempengaruhi para pengambil keputusan agar mau memberi dukungannya terhadap sudut pandang kita ya sebagai advokasi ya sebagai advokator dengan langkah-langkah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah membangun hubungan yang baik dan kita menjadi sumber informasi. Jadi tim advokasi kebijakan ini menjadi sumber informasi. Tentu kalau menjadi sumber informasi kita harus benar-benar didukung oleh data informasi yang kuat karena ini akan bertujuan untuk menimbulkan opini yang bagus bagi orang-orang yang kita lobby. Memprioritaskan isu dan tidak meminta terlalu banyak. Jadi kita mengungkapkan hal-hal yang faktual di lapangan yang bertentangan dengan kebijakan-kebijakan tersebut, tapi kita tidak memelas untuk mendapatkan belas kasihan dari mereka. Tidak, kita hanya menampilkan fakta-fakta yang bertentangan dengan kebijakan-kebijakan publik sehingga kita terkesan mengetahui banyak dampak-dampak dan telah melakukan survei atau penelitian-penelitian yang banyak terhadap produk kebijakan bersangkutan. Datang dengan tawaran pemecahan masalah yang diperoleh dari hasil penelitian. Ya tadi sudah saya jelaskan. Tawaran tentang pemecahan masalah ini harus telah terumuskan dengan baik. Ya. Di apa yang kita sampaikan itu harus didukung oleh data yang kuat. Para ahli yang benar-benar bisa memperjuangkan aspirasi melalui advokasi kebijakan ini. Menyiapkan kontak dan materi pertemuan dengan para pembuat kebijakan. Ya. Jadi kapan kita akan bertemu, kapan kita akan membahas
dengan sejumlah berkas dan sejumlah ahli yang sudah mendampingi kita untuk melakukan lobby. Jadi lobby tidak menjadi bukan berarti bertentangan atau berkonflik dengan mereka, tidak. Tapi sedapat mungkin kita bisa mengutarakan hasil-hasil atau fakta-fakta yang realitas yang bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat maupun yang akan dibuat oleh para pembuat kebijakan publik. Kebijakan serta mempersiapkan argumen pendukung dan bantahan. Jadi kebijakan yang dibahas kita sudah harus persiapkan, kemudian argumen-argumen yang bisa disiapkan untuk membantah ataupun mengurangi kekuatan hukum dari kebijakan tersebut. Jadi kita akan melakukan semacam bantahan-bantahan yang barangkali berdasarkan fakta-fakta dan data informasi yang kita miliki yang sudah dilakukan pengkajian-pengkajian oleh para ahli. Melakukan kontak baik personal maupun kelembagaan. Jadi kita tidak boleh lepas kontak dengan para perumus kebijakan, baik secara personal maupun secara kelembagaan. Kita harus memiliki kantor ataupun sekretariat untuk melakukan kegiatan advokasi kebijakan ini. Kemudian yang terakhir tidak terlihat di sini, membawa data pendukung dalam lobby. Jelas ya. Jadi kita sudah harus memiliki data. Ada 5 prinsip dari lobby ini yang harus dijalani oleh forum ya. Yang pertama, jadi siapa yang ingin menjadi tim lobby, dia harus memiliki pertama emosionalnya stabil. Jadi jangan emosi dan arogan. Kita tujuannya adalah memberikan pengetahuan dengan baik sehingga orang-orang yang kita lobby itu bisa mencerna dengan baik. Ya, kalau kita sampaikan secara emosi, mereka tidak bisa mencerna alasan-alasan kita sehingga timbul kecurigaan bahwa kita itu memaksakan atau kita ingin mengunggulkan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok. Tapi kita memang sebagai advokator kebijakan itu murni berposisi netral dan memberikan pencerahan atau atas data-data yang kita temukan kepada para perumus kebijakan. Yang kedua, proses dialog harus seimbang. Dalam arti jangan sampai kita menguasai forum dialog dan juga jangan biarkan lawan bicara kita menguasai forum dialog. Jadi keberimbangan ini dengan kalimat-kalimat terbuka sehingga ada pertanyaan-pertanyaan yang harus disediakan kepada eksekutif yang kita lobby maupun bagi kita, sehingga akan ada pertanyaan, setiap pertanyaan kita jawab dengan data, setiap pertanyaan kita jawab dengan data disampaikan oleh para ahli, ya, kemudian kita mengutip, memberikan referensi-referensi hasil penelitian ya yang sudah kita lakukan terhadap dampak-dampak kebijakan yang akan timbul dari sebuah kebijakan. Jangan mengemis, tempatkanlah diri kita sebagai pelobi yang memiliki posisi tawar. Jadi posisi eksekutif yang kita lobby, para perumus kebijakan, kita sebagai tim advokasi itu memiliki posisi yang sama. Bahkan kalau perlu kita memiliki data yang lebih banyak dibandingkan dengan para perumus kebijakan tersebut. Jadi kita bisa menyitir pengalaman-pengalaman di daerah-daerah lain yang buruk maupun yang positif ya. Kita bisa juga menganjurkan kebijakan-kebijakan, jangan sampai kita tidak membawa alternatif-alternatif baik yang harus ditelusuri oleh para pengambil kebijakan. Jadi sifatnya tidak hanya mengkritik tetapi juga memberikan perbaikan dan usulan-usulan perbaikan terhadap sebuah kebijakan. Jangan datang melobi tanpa membawa alat lobby dan konsep. Nah ini tadi sudah saya sampaikan. Data yang kita miliki harus lengkap, hasil penelitian lengkap, referensi-referensi, bahkan kalau perlu kita membawa para ahli untuk berbicara mendukung kegiatan advokasi kebijakan tersebut atau lobby tersebut ya. Kemudian terkait dengan dengar pendapat ya. Hearing dibagi menjadi dua, yaitu hearing kepada pihak pengambil kebijakan dan hearing kepada publik.
ya. Jadi dengar pendapat kepada pihak pengambil kebijakan biasanya sudah tercakup dalam kegiatan lobby. Sehingga dalam strategi ini kita memfokuskan diri pada kegiatan public hearing atau dengar pendapat pada publik. Dengar pendapat dengan masyarakat yang bertujuan untuk mensosialisasi gagasan kita dan mencari masukan atau menyerap pandangan masyarakat di seputar isu yang menjadi perhatian kita. Baik secara teori, baik secara landasan pikir kebijakan tersebut maupun di dalam praktiknya di lapangan. Dampak-dampak apa yang ditimbulkan ketika kita mengkaji sebuah kebijakan. Lalu kita menawarkan juga solusi-solusi kebijakan yang juga bisa dikupas dengan habis oleh para audien atau publik, ya. Mungkin kita akan mengundang beberapa tokoh masyarakat di sebuah tempat, ya, yang nyaman, ya. Jadi kita tidak di lapangan yang panas, ya. Kalau itu namanya kampanye, ya. Tapi kita harus mengundang beberapa tokoh yang memang jitu, paham dengan kebijakan atau masyarakat yang terdampak kebijakan, sehingga dari mulut mereka, dari pendapat mereka lah kita akan mendengarkan apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh kelompok sasaran dari sebuah kebijakan. Kemudian public hearing ini dapat dilakukan melalui diskusi, debat terbuka, juga bisa melalui seminar, bisa juga melalui kegiatan-kegiatan lain yang memang khusus mengundang dalam pembahasan beberapa solusi-solusi kebijakan maupun beberapa perbaikan-perbaikan atau bantahan-bantahan terhadap kebijakan-kebijakan publik yang sudah dipublish oleh pemerintah. Lalu yang ketiga mengenai kampanye. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka mensosialisasi wacana. Jadi kita melakukan propaganda di radio, ya, menjadi narasumber, kemudian kita public hearing melalui radio, melalui interaktif, melalui televisi, ya, terus menerus, ya. Kemudian ide pandangan kita terhadap suatu kebijakan atau suatu kasus tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari publik, ya. Alat yang bisa digunakan kampanye pada umumnya adalah media massa, baik media cetak, koran, majalah, dan lain-lain, media elektronik, radio, televisi, ya. Jadi kita bisa secara terus-menerus, secara sistematis, ya, mengatur jadwal, kita membuat schedule untuk melakukan propaganda-propaganda, ya, promosi-promosi, kemudian juga sosialisasi terkait dengan beberapa produk kebijakan yang kita ingin sampaikan untuk mengkanter kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Kemudian bentuk kegiatan kampanye misalnya dialog interaktif radio sudah, kemudian melakukan konferensi pers, ya, atau mengirim sebuah artikel yang padat isinya dalam satu koran, ya, bisa juga melalui website, ya, yang kita kirim ke berbagai tempat tokoh-tokoh masyarakat yang potensial yang berada di daerah, ya. Bisa juga masuk ke dalam link-link kantor-kantor perbekal, ya, kantor-kantor lurah dan para pengambil kebijakan di tingkat daerah, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan advokasi reaktif, ya. Jadi ada boikot, ada demonstrasi, ya. Boikot melakukan pembangkangan atau penolakan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Boikot merupakan pembalasan hukuman terhadap kebijakan, sikap yang tidak setuju, ya. Kemudian himbauan untuk boikot biasanya diawali oleh sebuah deklarasi yang diikuti serangkaian kampanye, ya. Jadi kita memboikot itu terutama yang berkaitan dengan perusahaan kita. Jadi kita tidak akan melaksanakan, kemudian kita kampanye terhadap staf, kampanye terhadap organisasi perusahaan lainnya supaya ikut bergerak bersama-sama untuk menolak kebijakan tersebut, ya. Kemudian demonstrasi unjuk rasa. Sebelum demo yang pada umumnya melibatkan banyak orang dilakukan, maka harus dilakukan terlebih dahulu analisa secara seksama, ya. Jadi apa tujuan demo, siapa yang terlibat dalam demonstrasi tersebut,
kemudian berapa jumlahnya yang diharapkan ikut demo, apakah ada kemampuan untuk mengendalikan massa agar tidak anarkis. Ya. Ini yang sering tidak dipahami oleh orang ketika sudah berhasil mendatangkan demo, mereka juga lupa dengan strategi-strategi supaya tidak anarkis. Kalau terjadi anarkis, perusakan-perusakan, maka kemungkinan besar advokasi kita ini akan terhenti. Jadi akibat persoalan hukum yang dihadapi oleh beberapa gelintir orang yang terlibat di dalam pelaksanaan advokasi kebijakan ini. Jadi diharapkan teman-teman jika mengadakan demo itu harus dipastikan bisa memiliki strategi untuk mengendalikan massa. Ya, sehingga apa yang menjadi tujuan-tujuan utamanya ya, harus tercapai, yaitu memperbaiki kondisi real dari sebuah kebijakan agar bermanfaat lebih besar bagi masyarakat. Ya, tapi kalau Anda sudah tidak bisa mengendalikan, terutama penumpang-penumpang gelap atau free rider ya, karena dalam setiap demo seringkali ada penumpang gelap di situ yang memanfaatkan kondisi-kondisi real di dalam pelaksanaan demo. Jadi nanti di situ ada orang-orang arogan masuk yang bukan dari kelompok kita ya. Kemudian juga ada kelompok-kelompok yang tidak teridentifikasi juga masuk dalam demo kita. Jadi pastikan data yang ikut demo, data namanya by name ya, kemudian apa peran dan fungsinya di situ, sehingga ketika terjadi pelaksanaan demo itu kita sudah mudah mengendalikan mereka. Ya, kalau ada unsur-unsur dari luar bukan anggota kita, harus memiliki strategi untuk menggiring mereka agar tidak terlibat di dalam kegiatan demo yang merupakan perang suci bagi perbaikan kebijakan pemerintah. Ya. Apakah dampak yang akan ditimbulkan dari demo tersebut juga kita menjadi analisis kita. Jadi yang jelas kita melakukan demo adalah untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik, bukan malah menjadikan kekotoran politik ya, adanya penumpang-penumpang gelap, terjadi kerusuhan massa yang dampaknya bukan saja tidak memperbaiki kebijakan, tetapi menimbulkan kerusakan infrastruktur dan ekonomi ya, seperti demo-demo yang sering kita lihat di televisi yang radikal ya, hingga merusak toko, membakar toko dan sebagainya, itu akan merusak kondisi ekonomi. Jadi tujuan kita memperbaiki malah menimbulkan kerusuhan publik dan menimbulkan dampak ekonomi yang berkepanjangan. Jadi tidak akan ada perbaikan kebijakan dalam kondisi begitu. Malah hasilnya adalah menekan ekonomi dan memperburuk keadaan kita sebagai seorang pengusaha. Dan yang oleh sebab itu teman-teman mahasiswa, jadi ada beberapa bentuk advokasi kebijakan tersebut. Sekarang tinggal kemampuan kita untuk melatih diri bagaimana di jalur mana bisa kita lakukan ya. Jadi kalau kita orang dalam masuk ke dalam jajaran eksekutif, Anda sebagai pegawai, maka Anda harus memiliki inisiatif dan gagasan untuk memperbaiki sistem kerja kita melalui pengambilan keputusan penting, sehingga bisa berdampak pada pegawai karyawan, meningkat kesejahteraannya, meningkat kemudahannya dalam bekerja, dan meningkatkan kualitas layanan publik kita. Itu adalah salah satu juga bentuk advokasi kebijakan. Jadi keterlibatan kita melobi-lobi, sudah menyampaikan ide-ide gagasan yang didukung oleh fakta dan data, sehingga para pengambil keputusan bisa mengerti dan memahami dan justru memuat ide-ide dan gagasan kita sebagai keputusan-keputusan penting di dalam kantor kita, dan hasilnya kita pantau apakah benar-benar bisa meningkatkan kualitas kesejahteraan pegawai, kualitas kerja pegawai, dan yang berdampak kepada tentunya kualitas layanan publik yang kita bangun di kantor kita. Sekianlah, semoga kita dan mahasiswa bisa memahami
beberapa bentuk advokasi kebijakan yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan dan tempat kita masing-masing. Sekian dan terima kasih.